kepala kita sampai sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Syukurlah batakan namanya. Hatiku percaya Bapa. Terima kasih, thank you Lord. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami pada malam hari ada tempat ini. Bukan karena kuat hebat kami Tuhan. Tapi semua karena anugerah kasih karunia-Mu. Sehingga kami boleh ada. Sebagaimana kami ada Tuhan. Bukan karena kuat hebat kami, karena Engkau ya Bapak. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah boleh menyembah Engkau, memuji menyembah Engkau Bapak. Sebelum kami mau mendengarkan kebenaran isi hati-Mu Tuhan Yesus. Engkau diamkan segala suara-suara yang bukan daripada-Mu. Urapan-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semua Bapak. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Urapan-Mu yang sempurna buat hamba-Mu di dalam nama Yesus. Urapan-Mu yang sempurna buat kami yang ada di jom tempat ini. Biar firman yang ditaburkan Tuhan Yesus itu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah Bapa. Jamah hati kami masing-masing Bapa. Berhati kami seperti tanah yang subur. Sebab firman ditaburkan Tuhan. Bukan kami saja sebagai pendengar, tapi kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman. Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, selamat malam, shalom semua. Sekali lagi buat Pak Hari yang telah memberikan kesempatan buat saya. Saya baru pertama kali juga pembicara di tempat ini, saya bersyukur. Ini semua bukan karena apa, semua karena kasih karunia, karena Tuhan. Amin. Tadi Ibu Teli mau kesaksian, saya mau tambah sedikit, saudaraku. Yang tadi Ibu Teli menyatakan kayak gini, saya kemarin bulan Mei itu dipanggil khotbah di GBI Empang 3 Rayon 1F. Kebetulan waktu itu saya sudah dikasih jadwal dari bulan Januari, tapi saya nggak tahu bulan apa. Akhirnya saya berdoa dulu, saya bilang Tuhan kalau saya nanti dikasih jadwal, saya nggak tahu bulan apa, tapi saya minta Tuhan Yesus jadi singar itu orang-orang yang mempunyai kekuatan roh yang kuat, yang hidup dalam kebenaran. Saya berdoa buat Tuhan. Waktu pas bulan Januari, Februari itu saya dikasih tahu namanya keluar ada 2 orang, yaitu Bu Teli sama Cika. Saya bilang Bu Teli, saya sudah dapat namanya. Ini dari bulan Februari udah dapat namanya. Ya nanti kita nggak tahu. Ini kebetulan saya tanya yang jadi kabit musik itu, saya bilang buat Abed. Bet itu kira-kira nanti 2 nama ini yang Tuhan kasih buat saya, Tuhan kasih lihat. Bu Teli sama Cika ini bisa nggak satu grup? Dia bilang, aduh Pak Cliff, saya sudah atur sampai bulan Mei. Dan itu Cika sama Bu Teli sama Cika tidak mungkin akan masuk dalam singkat itu, mereka akan dipisahkan, tidak mungkin. Bapak Ibu, cuma waktu pas bulan Mei itu ternyata saya dipanggil, padahal saya punya jadwal itu bulan Juli. Bapak Ibu lama sekali, bulan Juli jadwal saya untuk khotbah. Tapi ada perubahan itu bulan Mei karena ada wakil gembala itu nggak bisa karena dia dari Surabaya, dia mau pulang, mungkin dia capek, dia bilang saya ganti Bapak Ibu, saudaraku, saya ganti itu minggu ketiga. Minggu ketiga itu saya minta itu yang kabit pengurus untuk kabit musik, saya minta siapa yang jadi WL, jadi singer. Kebetulan jadi singer itu ada 3 orang, cuma 1 nama Bu Teli. Saya bilang ke Bu Teli, ya Tuhan semua kasih 2, tapi kok 1? Pertama 1 nama ini yang pertama Bu Teli tawarkan, karena 2 kan Bu Teli Pak Cliff mesti 3. Bu Teli tawarkan 1 nama ini, tapi saya bilang nama ini sudah ditolak. Tidak bisa, sudah ditolak sama Tuhan. Akhirnya pas masuk ini nama ini ada. Yang sudah ditolak ini bertiga, tinggal Bu Teli ada 1 nama ini, dan ini orang yang sudah ditolak. Akhirnya saya bilang Bu Teli, ya nggak apa-apa. Akhirnya 1 orang ini yang di tengah yang diganti. Karena istrinya jadi WL, mungkin nggak mungkin suami juga karena mau jaga anak, Bapak Ibu. Cuma saya bilang kayak yang singer itu, saya minta yang WL itu, saya bilang buat dia, saya telepon dia karena hari Sabtu
Saya bilang, suamimu ganti, sebenarnya saya bukan ganti, ini saya mau minta ganti. Adiknya yang namanya Cika, Bapak Ibu. Semua nggak enak diganti tempat lain, tapi Pak Klim ngomong aja, aku bilang aku nggak enak. Bapak Ibu nanti lihat, Tuhan sudah kasih saya 2 dari jauh hari, dari Februari. Saya sudah telepon ke itu Kabit Kul, ke siapa aja. Kalau nanti saatnya bisa tukar, tolong ganti 2 ini yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan punya cara lain. Orang itu ditolak. Ternyata orang itu punya alasan dengan 1000 alasan. Dia telepon ini si Cika ini. Bapak Ibu, Cika ini dia telepon. Cika ini untuk ganti dia. Saya bilang memang Tuhan ajaib. Akhirnya Buteli yang sudah dapat dari Tuhan kasih Februari buat saya, itu ibu ini memang sudah ditolak. Dia pasti Tuhan nggak Roh Kudus kasih tahu, pasti dipinggirkan. Akhirnya dia telepon sendiri. Ini orang yang saya dapat dikasih penglihatan ini, 2 orang ini dikasih nama ini. Akhirnya Buteli sama Cika bisa gabung. Bapak Ibu, itu saya lihat. Akhirnya saya bilang, Buteli sama Cika, kamu dipilih Tuhan. Kenapa yang saya minta Tuhan kasih? Sekalipun manusia sudah atur, jadwalnya tidak bisa diubah. Tapi bagaimana Tuhan bisa mengubahkan, bagaimana cara pun Tuhan bisa mengubah itu. Itu yang saya saksikan. Terima kasih. Sebelum itu kita masuk, saudaraku, kita masuk nanti itu saya judul tema khotbah itu, bimbinglah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Mari kita buka dari firman Tuhan yang sudah ada di flyer, yaitu di Mazmur 25 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi demikian. Saya baca Bapak Ibu ya. Coba kalau yang udah buka ada pegang Alkitab atau pegang apapun, buka di Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Kalau yang sudah dapat, katakan amin. 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 Oke, saya baca Bapak Ibu. Saudaraku, Mazmur 5 ayat 4 sampai dengan kelima berbunyi demikian. Yang keempat berbunyi, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nantikan sepanjang hari. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saudaraku, kita lihat di Mazmur 25 ayat 4 sampai yang kelima menyatakan, ini bicara Mazmur Daud, Bapak Ibu. Mazmur Daud menyatakan, kalau kita lihat perikop di atas, doa memohon ampun dan perlindungan. Di Mazmur 25 ayat 4 menyatakan sekali lagi, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Daud mengatakan buat Tuhan beritahukan jalan buat dia. Karena kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud tahu, Daud sadar benar, tanpa Tuhan, tanpa dia masuk di jalan Tuhan, dia tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, Daud tahu benar, tanpa Tuhan, Daud tidak bisa melakukan segala sesuatu. Kita lihat Daud bukan Daud nggak salah, tapi Daud juga hati Daud itu yang orang yang memang betul-betul dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita belajar dari Daud. Daud adalah orang yang mempunyai hati seorang hamba. Dan punya karakter hati yang Tuhan ingin, yang Tuhan mau. Pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar pada Daud. Bagaimana Daud mempunyai karakter hati. Orang yang namanya rendah hati. Kita lihat bagaimana Daud bisa merendah hati. Daud senantiasa ada di kaki Tuhan. Dia selalu ada di kaki Tuhan. Kita contoh, kenapa saya bilang sebelum saya masuk, kita lihat Daud. Daud sebagai seorang pengembala kambing domba. Pengembala kambing domba itu semua dombanya nggak banyak. Domba semua 2, 3. Nggak terlalu banyak. Tapi kita lihat Daud begitu sabar. Dia tetap setia dengan pekerjaan dia. Kita lihat bagaimana Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Kita lihat bagaimana Daud punya kesabaran. Lihat orang tua Daud, bapaknya tidak kayaknya Daud nggak dianggap. Daud punya kakak-kakaknya.
yang jadi panglima, jadi pasukan yang tempur. Semua Daud disampingkan. Waktu Daud mau diurapi jadi seorang raja, bagaimana Samuel diutus sama Tuhan ke tempatnya bapaknya Daud namanya Esai untuk mengurapi dari seorang salah satu anaknya untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Daud nggak dipanggil Bapak Ibu. Daud nggak dianggap sama bapaknya, sama kakak-kakaknya. Tapi kita lihat Daud senantiasa ada di kaki Tuhan. Dan senantiasa bangun hubungan karib intim sama Tuhan. Jadi Daud melakukan segala sesuatu apa dilakukan. Dia selalu minta Tuhan tunjuk jalan buat dia. Kita lihat Daud. Bagaimana dia melawan Goliat. Dia melawan Goliat, Bapak Ibu. Goliat itu tinggi gede sekali. Goliat itu sudah dipersiapkan sebagai panglima tempur. Goliat itu memang, Bapak Ibu, Saul aja nggak berani mampu lawan. Tapi Daud cuma dengan ketepel yang kecil aja bisa menghancurkan, bisa mendumbangkan yang namanya Goliat yang begitu besar. Daud bukan lawan ketepel itu apa artinya? Tapi Daud melawan dengan yang namanya nama Yesus. Kekuatan yang daripada Tuhan itu sehingga Goliat bisa runtuh. Ingat Bapak Ibu, karena Daud selalu berjalan di jalan-jalan Tuhan. Pada ayat yang keempat itu sekali lagi Bapak Ibu, ternyata Daud kasih tahu buat Tuhan, minta Tuhan bimbing dia, Tuhan tolong beritahukanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan tunjukkanlah itu kepadaku. Daud minta tolong Tuhan tunjukkan jalan, karena dia tahu Daud mau berjalan bukan dengan cara Daud, bukan dengan cara pikiran Daud, bukan dengan keinginan keinginan Daud, tapi pada malam hari ini yang saya mau katakan buat semua di sini, mari kita berjalan, kita melangkah dengan cara Tuhan, bukan lagi dengan cara kita. Kita lihat Daud melangkah bukan dengan cara Daud, tapi Daud melangkah dan Tuhan tunjukkan Daud mau berjalan dengan cara Tuhan. Daud mau berjalan di jalan-jalan Tuhan dan mau ikut perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan sehingga dia bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dengan perikop di atas, dengan tema bimbinglah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita mau melakukan kebenaran kalau kita tidak masuk di jalan Tuhan? Karena tanpa Tuhan tidak bisa kita melakukan kebenaran. Tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Ingat Bapak Ibu, jadi marilah pada malam hari ini kita komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau buka hati. Aku mau berada di jalan-Mu. Kalau kita bilang kita sudah mau masuk di jalan Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan. Rancangan Tuhan berarti kita sudah masuk mengikut apa yang kehendak Tuhan. Berarti jangan kita tanya lagi. Jangan kita maunya kita lagi. Kita serahkan semua saja. Tuhan yang atur langkah kehidupan kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Yang saya katakan pada malam hari ini. Di dalam Amsal. Yang mengatakan. Boleh kita memilih-milih jalannya. Tapi Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Kita tahu Bapak Ibu Saudaraku. Semua ini kan punya jalan. Kita maunya kita. Kadang-kadang kita bilang Tuhan aku maunya begini. Tuhan aku sudah atur begini. Tapi ingat Bapak Ibu. Kita boleh memilih-milih jalan. Tapi Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Pada malam hari ini, yang saya mau katakan, mari kita lakukan segala sesuatu, kita berjalan di jalan Tuhan. Kita ikut maunya Tuhan. Kita tanya, Tuhan ini aku mau bikin begini. Kita serahkan sudah, biarlah Tuhan yang melakukan. Jangan kita membatasi kuasa Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita lihat Daud minta tolong. Waktu pada saat ini, Mazmur 5 ayat yang keempat sampai kelima menyatakan bahwa Daud mengalami tantangan, mengalami cobaan, mengalami penderitaan, mengalami susah. Tapi Daud selalu minta Tuhan tuntun dia, Tuhan pimpin dia, Tuhan tolong dia. Karena dia tahu Daud punya keterbatasan. Daud punya keterbatasan Bapak Ibu karena dia tahu kalau tidak campur tangan Tuhan, kita tidak mampu dan tidak sanggup untuk melakukan sesuatu. Jadi Daud dalam hidup dia, Tuhan is the best. Dia senantiasa melakukan segala macam aktivitas apapun. Tuhan skala prioritas, dia selalu pasang Tuhan di depan. Tuhan yang utama dan pertama dalam hidup dia. Ingat Bapak Ibu, kalau kita masuk di dalam Tuhan, kita masuk dalam rencana Tuhan, kita komitmen sama Tuhan, ada harga yang harus kita bayar.
Ada harga, bayar harga Bapak Ibu. Kita lihat Daud. Bagaimana Daud? Banyak tantangan, cobaan. Dia mengalami masalah apapun. Tapi dia tahu. Bersama Tuhan. Dia cakap menanggung segala perkara. Amin Bapak Ibu. Bersama Tuhan kita tak mampu menanggung segala perkara. Sekalipun tantangan cobaan datang itu silih berganti. Tapi kita tahu Allah kita kenal Allah kita. Daud kenal Allah yang dia sama dia percaya itu. Dia tahu Bapak Ibu. Siapa Allah yang dipercaya dan disembah itu. Bagaimana lihat yang dia sebagai pengembala kambing domba. Singa aja macan dia nggak pernah takut. Karena dia tahu Allah di pihak dia. Siapa lawan kita. Bapak Ibu kalau Tuhan di pihak kita nggak usah pernah takut. Memang ada, tadi saya bilang ada bayar harga. Ada bayar harga Bapak Ibu. Kita mau melakukan segala sesuatu, kita masih dalam rencana ada bayar harga. Harus pikul salib dan menyangkal diri. Nggak ada instan bagi Tuhan. Tuhan mau mimpin satu orang, memimpin umpamanya kita berjalan dalam kebenaran, pasti kita ada bayar harga. Itu Bapak Ibu. Karena di dalam Mazmur 32 ayat 8 menyatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan kepadamu, jalan yang harus kau tempuh. Tuhan bilang Tuhan mau mengajar. Tuhan mau tuntun kita yang ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Kenapa? Tuhan tidak akan membuat kita instan. Di dalam Mazmur 32 ayat 8a itu. Jadi pas kalau kita dapat masalah, kita dapat tantangan, cobaan. Ingat Bapak Ibu, jangan kita pernah menyerah. Jangan kita pernah menyerah Tuhan karena gini. Kadang-kadang gini, kita sudah melayani. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah melayani nih. Pas tantangan dan cobaan. Kadang-kadang kita bilang gini, aduh Tuhan nggak adil. Bagaimana orang itu, dia nggak dekat sama Tuhan, dia jarang berdoa, dia jarang gereja, dia nggak pernah melayani, tapi kok dia diberkati luar biasa, dia banyak berkat. Ingat Bapak Ibu, saya kasih ingat, jangan pernah kita menyesal, jangan pernah kita marah, jangan kita pernah kecewa sama Tuhan. Karena kenapa? Jangan kita sangka orang yang hidup dalam ketenangan, zona nyaman. Ada firman nyatakan, disangka jalanannya lurus, tapi ujungnya maut. Ya Bapak Ibu, orang kadang-kadang kita lihat orang senang, orang nikmati hal-hal duniawi, hal-hal yang fana, hal-hal kedagingan. Kita lihat Tuhan, kok dia enak, kita kok susah. Pas kita sudah berdoa kita memohon kepada Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan, kok aku berdoa, kok belum jawab. Tuhan, aku berdoa untuk mau bayar kontrakan, mau makan, bayar uang sekolah anak, bayar uang kuliah anak. Kok sama sekali Tuhan belum ada jawaban, kok susah banget. Kok orang lain yang ini kok diberkati. Ingat Bapak Ibu, kalau kita ikut Tuhan, kita masuk dalam rencana Tuhan, kita minta Tuhan bimbing, berjalan dalam kebenaran, pasti ada hari yang harus kita bayar. Ikut Tuhan gak gampang Bapak Ibu. Gak gampang. Yang tadi Ibu Endang bilang, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Masuk di tempat itu sempit jalannya Bapak Ibu. Dan orang berlomba-lomba, tapi susah untuk masuk. Tapi pada malam hari ini kita yang ada tempat ini. Tuhan mau ingatkan Bapak, Ibu, dan saya. Sama-sama kita berpegang sama dia. Kita masuk dalam rencana dia. Biar dia yang tuntun kita, dia pimpin kita. Sehingga kita hidup berjalan on the track. Kita berjalan di jalan-jalan Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Sekalipun kita tantangan cobaan, jangan pernah khawatir. Karena kenapa? Bapak Ibu Saudaraku, pas kita dapat masalah, Tuhan mau satu, kita didewasakan. Kita didewasakan untuk kita bisa melewati tantangan cobaan itu. Kita diubahkan pola pikir kita, mindset kita. Tuhan mau ubahkan cara berpikir kita. Itu yang Tuhan mau. Karena kenapa? Pikiran ini suka rusak, diintimidasi oleh iblis. Pas kita dapat tantangan cobaan, pasti iblis bilang, mana kamu? Kamu melayani Tuhan, kamu berdoa, kamu ada di kaki Tuhan, tapi mana kamu berdoa Tuhan gak dengar. Seperti Ayub. Ingat Bapak Ibu pada malam hari ini. Kita jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Jangan pernah cemas. Kalau kita sudah masuk di jalan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Karena dalam Ibrani 13 ayat 5 menyatakan, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Itu janji kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu. Kalau kita sudah masuk dalam Tuhan, pasti kita dikuatkan, dimampukan. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di Ibrani 13 ayat 5. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita. Dia tidak membiarkan kita yatim piatu.
Dia tidak membiarkan kita minta-minta. Tidak akan mungkin. Kalau kita sudah masuk di jalan dia, kita sudah Tuhan dia tuntun, Roh Kudus akan menuntun kita melewati semua gelombang-gelombang itu, melewati semua kerikil-kerikil. Itu harus kita mengalami sehingga kita memperoleh kemenangan. Karena kenapa? Bagaimana Tuhan mau emas? Emas yang murni itu harus lewatin proses tantangan ujian. Ingat Bapak Ibu, jangan kita pernah takut, jangan pernah kecewa, jangan pernah khawatir dengan Tuhan. Kita tetap ada di kaki itu, tetap berpegang terus pada sama Tuhan. Karena juga Bapak Ibu di dalam Mazmur 46 ayat 2, kita lihat Bapak Ibu, kita buka Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ingat Bapak Ibu, ada firman Tuhan yang menyatakan, kenapa kita mesti takut? Di mana kita kesesakan? Dia tempat menolong kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dia tidak mempermalukan kita. Dia senantiasa ada bersama-sama kita. Dia selalu ada bersama-sama kita. Cuma tergantung dengan Bapak Ibu dan saya. Mau nggak membuka hati? Mau berjalan di jalan Tuhan, mau ikut Tuhan, Bapak Ibu, karena juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Coba kita buka ya 1 Korintus. 1 Korintus 10 ayat 13 menyatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak lebih dari kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ingat Bapak Ibu, Dia tahu pencobaan-pencobaan yang dia alami tidak akan melebihi kekuatan dia. Dan bukan sampai di situ aja. Tuhan tahu kita bisa menghadapi. Bukan menghadapi dengan kekuatan kita, tapi kita menghadapi bersama Roh Kudus. Dan dia akan memberikan jalan keluar buat kita, Bapak Ibu. Tuhan bilang dia akan memberikan jalan keluar buat kita. Tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Kita tidak akan jatuh tergeletak. Kita tidak akan dipermalukan. Tidak akan mungkin. Ingat Bapak Ibu. Itu yang kita pegang dia dalam hidup kita. Kita bersama berjalan bersama dia. Mulai dari sekarang kita berjanji buat Tuhan. Tuhan, aku tidak mau berjalan bersama. Saya tidak mau berjalan dengan cara saya. Tapi saya mau berjalan dengan cara Tuhan. Mari kita berjalan dengan cara Tuhan, Bapak Ibu. Jangan lagi dengan cara kita. Artinya pikiran kita. Terus kalau kita berjalan dengan cara Tuhan, pasti kita akan memiliki yang namanya hikmat. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara Tuhan akan memberikan hikmat buat kita. Namanya hikmat yang dari Tuhan. Bukan kita berjalan dengan hikmat duniawi, tapi kita berjalan dengan hikmat surgawi. Yaitu bicara hikmat adalah manifestasi pikiran Allah, hati Allah akan di dalam hidup kita. Sehingga kita berpikir bukan dengan cara kita lagi, tapi kita berpikirin cara Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, pada malam hari ini yang kita mau katakan buat saudaraku semuanya, marilah kita minta hikmat yang dari Tuhan. Kalau kita sudah masuk, pasti Tuhan akan memberikan hikmat. Permulaan hikmatnya takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sudah tuntun, Tuhan mau tuntun orang-orang yang rendah hati. Kita lihat yang tadi ya Bapak Ibu Saudaraku, kita buka lagi di Mazmur 25 ayat yang 10. Ayat yang ke-9 menyatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukumnya, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ingat Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk, Tuhan mau membimbing orang-orang yang rendah hati. Kita masuk, dia akan membimbing kita. Karena Tuhan lihat hati. Tuhan tidak lihat bagaimana kamu melayani. Kamu jadi pendeta. Kamu mau singer WL. Tapi hatimu nggak beres. Tidak akan mungkin. Tapi Tuhan mau tuntun, memimpin orang yang punya kerendahan hati. Yang punya hati. Punya kualitas hati yang baik di hadapan Tuhan.
Sehingga Tuhan akan tuntun dia, Tuhan akan bimbing dia, sehingga kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ingat kita lihat dalam ayat Mazmur 25 yang 10 menyatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kalau kita berjalan dalam peringatan Tuhan dalam kasih peringatan, kita ikut on the track, pasti Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Ingat Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, kita lihat di dalam ayat yang kelima menyatakan kayak gini, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Kata Daud, bilang bawalah Daud berjalan di dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Daud tahu. Dia selalu minta Tuhan ajarkan dia. Dia selalu Tuhan tolong dia. Tuhan tuntun dia, bimbing dia. Sehingga dia berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dia bisa melakukan apa kehendak Bapa. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, memang kadang-kadang yang tadi saya bilang, kita hidup ini, kita berpikir kita lakukan semua apa yang Tuhan kehendaki. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Pas kita minta, kita memohon pada Tuhan. Kadang-kadang kita bilang, saya ulang lagi, kadang-kadang kita bilang, Tuhan gak adil. Kok Tuhan, kok gak adil Tuhan? Kok aku doa, kamu gak jawab? Ini yang senantiasa, aku pernah mengalami itu Bapak Ibu. Saya pernah mengalami. Padahal saya sudah masuk di jalan Tuhan ini. Karena kenapa? Saya masuk di jalan Tuhan, tapi masuk di jalan Tuhan itu bukan masuk kehendak saya, tapi saya bilang, Tuhan ini jalanku. Saya minta memaksakan Tuhan, ini jalan saya suruh paksakan untuk Tuhan buat mengabulkan apa yang saya inginkan. Keinginan saya, bukan keinginan Tuhan. Itu yang senantiasa dilakukan oleh manusia. Ingat pada malam hari ini, kita diingatkan dengan Mazmur 25, ayat yang keempat sampai yang kelima, minta Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, supaya kita bisa berjalan. Jangan lagi kita pakai cara kita, tapi kita pakai cara Tuhan. Kalau tanpa pakai cara Tuhan, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Saya ulangkan sekali lagi, karena kenapa? Karena kalau kita masuk dengan cara kita, itu kita dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin melakukan segala sesuatu. Tidak akan mungkin Bapak Ibu. Karena kenapa? Saya juga pernah mengalami hal-hal kayak gitu. Pada saya sudah melayani, sudah apa. Akhirnya kadang-kadang, aduh Tuhan gak adil, Tuhan kita kecewa. Iya kan Tuhan, kayaknya kita rasa banyak orang yang putus asa, kecewa, marah sama Tuhan, yang mau tinggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Tapi pada malam hari ini, pas kita mengalami tantangan, cobaan, mengalami apapun, kita jangan pernah marah, kita tetap setia sama Tuhan. Karena kenapa? Kita lihat, sekali kita hidup pas-pasan, ya Bapak Ibu makan secukupnya, penting ada. Yang penting satu, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Apa gunanya orang punya harta, punya kekayaan, ya dia punya kedudukan, jabatan, kalau dia tidak disertai Tuhan? Percuma Bapak Ibu. Belum tentu orang banyak harta, banyak kekayaan, punya duit, punya mobil, punya rumah yang banyak, belum tentu disertai Tuhan. Sekalipun kita makan pas-pasan, kita makan yang sederhana, tapi kita disertai Tuhan. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita tidak pernah kekurangan. Tidak akan kekurangan. Penyertaan Tuhan itu sempurna buat hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan kita dipermalukan, kita tidak akan minta-minta Bapak Ibu. Marilah pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita berjalan di jalan Tuhan, marilah kita berjalan di jalan Tuhan. Kita minta Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin. Kita jangan tanya lagi, kalau Tuhan sudah tuntun, Tuhan pimpin, kita nggak usah tanya. Jangan tanya lagi. Suka Tuhan mau bawa kita kemana. Suka Tuhan yang atur kita. Jangan lagi kita tanya, Tuhan kok begini, saya sudah jalan sama Engkau, kok aku harus mengalami begini. Jangan tanya lagi Bapak Ibu. Memang nggak gampang. Tapi minta Roh Kudus, minta kekuatan sama Roh Kudus. Pasti Roh Kudus akan memampukan, Roh Kudus akan menguatkan. Sehingga kita lihat, kalau kita sudah berjalan on the track, berjalan dengan Tuhan, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan bukakan semua rahasia-rahasia surgawi. Ingat Bapak Ibu, karena kita berjalan, Tuhan sudah naik ke surga. Tuhan sekarang kan kemarin itu namanya pencurahan Roh Kudus. Tuhan sudah curahkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal dalam hati kita. Bagaimana Roh Kudus bekerja, berkarya? Sekarang tergantung kita.
Karena Roh Kudus sudah ada di semua kita ini. Bagaimana dia bisa berkarya dalam hidup kita. Kita bisa lihat kemuliaan Tuhan, bisa lihat mujizat, bisa lihat pernyataan Tuhan buat hidup kita. Masuk dalam rencana dia, masuk di jalan dia. Sehingga tuntun kita, dia pimpin kita. Sehingga kita bisa mengalami yang namanya kasih kuasa, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, sebelum saya tutup dengan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau ngomong panjang, cuma nanti sudah berapa, Bapak Ibu, sudah jam 8 lewat. Ya, sebelum saya mau tutup sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita berjalan dengan cara Tuhan. Kalau kita sudah berjalan dalam cara Tuhan, karena tanpa Tuhan tidak akan mungkin kita melakukan kebenaran. Nggak mungkin, Bapak Ibu, tidak mungkin. Jadi kenapa kalau kita sudah dikuasai sama Roh Kudus, kita sudah jalan di jalan Tuhan, sudah jalan on the track ini, sudah berjalan dia, Tuhan yang nuntun kita, bukan lagi kita berjalan suka-suka kita. Nanti Roh Kudus yang tuntun. Kalau kita mengalami tantangan cobaan apapun, pasti kita kuat, kita sanggup. Karena Roh Kudus yang nuntun kita. Dan kita akan tahu. Kita akan mengerti. Kita bisa melalui tantangan cobaan semua. Kita lihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego. Karena dia berjalan jalan Tuhan, dia kuat. Sekalipun dia mau dibuang di dapur api, Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak akan menyembah patung emas yang dibuat. Dia tidak akan menyembah itu karena dia tahu. Dia sudah masuk di jalan Tuhan, dia percaya Tuhan, dia tahu siapa Allah dia yang disembah. Jadi dia tidak akan jual iman dia. Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau kita mengalami tantangan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, jangan kita jual iman kita. Jangan, Bapak Ibu. Kalau kita mengalami itu karena Tuhan sayang kita. Tuhan mau mendewasakan kita. Sekali lagi, Tuhan mau mendewasakan kita. Tuhan mau ubahkan kita, bentuk kita. Sehingga bagaimana cara berpikir kita. Bagaimana cara berpikir untuk kita menghadapi. Bagaimana tantangan cobaan itu. Sehingga kita tahu, kita lewat berjalan bersama Tuhan. Pasti kita akan mampu melakukan segala sesuatu. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi, yang saya ulangi lagi sekali lagi, di Ibrani 13 ayat 5 itu. Firman itu yang saya tutup. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan engkau, dan Tuhan tidak membiarkan engkau berjalan sendirian. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Di Ibrani 13 ayat yang kelima itu. Biarlah kita minta Tuhan, kita buka hati buat Tuhan. Kita masuk dalam rencana-rencangan Tuhan. Sehingga dia akan nuntun kita. Kita berjalan di dalam cara Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mari kita aminkan firman Tuhan ini. Kita tunduk kepala dan kita satu dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu, Bapak Ibu. Berpada malam hari ini Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau berjamah hati kami masing-masing. Bukan hanya kami sebagai pendengar firman, tapi kami sebagai pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami, hidup yang berdampak Tuhan Yesus. Sebab hidup kami, Tuhan Yesus yang berdampak menjadi surat yang terbuka. Sehingga orang bisa lihat Kristus lewat hidup kita. Sehingga orang bisa percaya di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Bapak tolong. Kita mau buka hati, kita serahkan hidup kita sepenuhnya. Kita mau berjalan on the track, kita mau berjalan di jalan-jalan Tuhan. Kita mau mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus. Kalau kita sudah masuk dalam rencana-rencangan Tuhan. Tuhan Yesus punya rencana-rencangan yang baik buat hidup kita. Tuhan Yesus, kami tahu. Kamu boleh memilih-milih jalan Tuhan. Tapi Engkau yang menentukan arah langkah kehidupan kami, Bapa. Kami mau berjalan bersama Engkau. Kami selalu mempersiapkan Engkau dalam setiap langkah aspek kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami mau pasang Engkau di depan. Engkau skala prioritas. Engkau yang terutama dan pertama dalam kehidupan kami, ya Bapa. Biar senantiasa kami hidup terus. Senantiasa menyenangkan hati-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, Bapa, terima kasih. Pada malam hari Tuhan Yesus, pada malam hari ini, kami punya satu komitmen, Tuhan Yesus, tolong Bapa, tolong. Kami mau masuk dalam rencana-rencangan-Mu. Engkau membimbing kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Dalam kebenaran-Mu, ya Bapa. Sehingga kami bisa memiliki, Tuhan Yesus, karakter Engkau, Tuhan Yesus. Hikmat yang dari surga itu Tuhan berikan buat kami, Bapa. Sehingga dengan hikmat Tuhan Yesus, kami berjalan dengan hikmat surgawi, bukan hikmat duniawi. Sehingga pikiran Allah, hati Allah akan memanifestasikan dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan
dengan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Hamba sudah sampaikan Tuhan Yesus. Isi hatimu Tuhan Yesus kami tahu dan kami yakin dan percaya itu akan menjadi rema buat kehidupan pribadi-pribadi kami. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Kira la 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 basikara da da la la ba ba ba. Kira da 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 basikara la 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 ba 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 ba. Nira da 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 la 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 ba basikara la. Terima kasih Haleluya. Ajaib nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kuduslah nama-Mu Bapa. Haleluya. Tuhan, Engkau layak disembah. Engkau ajaib Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Bapa, Engkau Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami semua Bapa. Malam hari ini Tuhan kami berseru kepadamu Tuhan. Yesus, Yesus Engkaulah pengharapan kami. Yesus, Yesus Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami selalu menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami selalu bersandar berharap kepadamu Tuhan. Malam hari ini Bapa kami berdoa Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan, Kau lawat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden Tuhan, sebagai seorang pemimpin bangsa kami. Mari Tuhan berikan kemampuan, berikan hikmat, berikan kekuatan untuk mengatasi situasi yang ada di bangsa Indonesia ini ya Bapak. Bersama para menteri kabinet, para DPR, MPR, bahkan semua yang terlibat di dalam menangani untuk mengatasi bangsa Indonesia ini Bapak. Tuhan lawatlah bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan selamatkan bangsa kami ya Bapa. Kami rindu bangsa ini dipulihkan, kami rindu bangsa ini dilawat ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, setiap umat yang berseru kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan berikan kelegaan. Setiap umatmu berseru kepadamu, Tuhan Kau melihat air mata mereka. Setiap umatmu berseru, Tuhan mereka Engkau berseru, karena Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang patut dipuji dan disembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap orang-orang yang dalam kesusahan, setiap orang-orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu, setiap orang-orang yang dalam menghadapi penderitaan, penganiayaan, dalam nama Yesus, Tuhan Engkau datang memberikan kelegaan. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah Tuhan yang menawarkan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Tuhan lawatlah bangsa kami Tuhan. Dari kota bahkan sampai terpelosok sekalipun Tuhan Kau lawat. Dimanapun mereka semua, setiap umat Allah berseru, Tuhan, Tuhan, mereka selalu mencari Engkau. Mereka mencari perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hamba-hamba Tuhan, mereka yang terbeban di dalam melayani Tuhan, dimanapun mereka mengabarkan firman-Mu, di mana mereka mengabarkan Injil-Mu dalam nama Yesus Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang mereka terjun di ladang pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pengurapan Allah tetap mengalir dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Gereja-gereja yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, Engkau memberkati gereja
gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Setiap gereja yang sudah membuka, di mana mereka mulai beribadah dalam nama Yesus Tuhan, sesuai dengan protokol Tuhan, kami tetap taat aturan pemerintah ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Biarlah gereja-gereja ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang berlutut di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa mereka yang mengeraskan hatinya Tuhan. Mereka yang tidak mau berseru kepadamu, mereka yang telah mengundurkan diri, mereka yang hidup di dalam kegelapan. Dalam nama Yesus, dengan kuasa Allah Tuhan, Kau bukakan mata rohani mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan tarik mereka kembali. Dalam nama Yesus, Tuhan ingatkan mereka kembali. Tuhan aktifkan pasukan malaikat untuk membuka mata rohani mereka, untuk mereka sadar berharap kepadamu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau tidak akan membiarkan umat-Mu tergeletak. Tuhan, Kau tidak akan membiarkan umat-Mu terjatuh. Tuhan, Kau bangkitkan semangat umat-Nya ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Pada malam hari ini ya Bapa, kami berdoa Tuhan, khususnya buat saudara kami Ibu Nana Tuhan. Di mana Tuhan, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan dalam penderitaannya Tuhan, di mana dia mengalami sakit lutut, asam urat, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, dalam nama Yesus, sembuh. Terima kasih Roh Kudus, Engkau angkat semua segala sakit penyakit Tuhan, oleh bilur-Mu Tuhan, tidak ada sakit asam urat di bagian kaki Tuhan. Tuhan pulihkan Ibu Nana Tuhan, selamatkan Ibu Nana Tuhan, sembuhkan Ibu Nana Tuhan, berikan roh yang setia tetap mengiring Kau Tuhan. Terima kasih, berkati Ibu ini Tuhan, biar tetap berharap, bersandar dan berseru kepadamu ya Bapa. Juga kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Teli Tuhan, di mana telah berapa tahun yang lalu dia pernah jatuh Tuhan, sehingga sampai sekarang dia masih mengalami sakit tulang bagian belakang leher ini Tuhan. Dengan kuasa otoritas dari Allah Tuhan, kami aktifkan pasukan malaikat Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah mati di kayu salib, Engkau yang telah berkorban untuk kami semua Bapa. Oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah-Mu saat ini Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan jamah bagian tulang belakang leher di Ibu Teli yang mengalami sakit, oleh bilur-bilurnya, dalam nama Yesus, sembuh, sembuh dan sembuh. Kami percaya saat ini Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, oleh bilur-bilurnya Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah menyembuhkan Ibu Teli. Tuhan berikan semangat bagi Ibu Teli sehingga dia bisa beraktivitas dengan baik. Kami percaya Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang menyembuhkan. Bahkan obat penawar yang dia minum dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati segala aktivitas Ibu Teli. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia perbuat dalam nama Yesus, kekuatan, kesehatan Tuhan Kau menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, persoalan, beban mereka, namun Tuhan melihat kesetiaan mereka. Tuhan melihat air mata mereka, Tuhan melihat ketekunan mereka. Malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati mereka satu persatu. Tuhan melawat mereka satu persatu dalam nama Yesus. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih ya Bapak buat hamba-Mu, Pak Cliff yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk kami selalu bersandar kepadamu. Engkaulah yang membimbing kami, Engkaulah yang menuntun kami Tuhan. Masalah apapun yang kami hadapi, pencobaan apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan di pihak orang yang berharap kepadamu Tuhan. Memberkati Pak Cliff Tuhan, memberkati keluarganya semua Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan Pak Cliff dalam pelayanan, pengurapan Allah tetap menyertai hamba-Mu ya Bapa. Juga kami berdoa buat hamba-Mu Pak Hari Sekretariat Tuhan. Dimanapun dia berada, kalau malam hari dia ada di Australia Tuhan. Berkati dia, urapi dia lebih dahsyat, lebih luar biasa. Di dalam pelayanan visi dan misi Tuhan taruh kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kami semua yang hadir pada malam hari ini di Zoom ini, kami percaya Tuhan sudah memberikan kemenangan, Tuhan sudah memberikan kelepasan, Tuhan sudah memberikan kebebasan bagi kami. Tidak ada ikatan belenggu, tidak ada ikatan dosa, ada adalah kebebasan, kemerdekaan dalam nama Yesus. Karena kuasa Allah Roh Kudus selalu menyertai kami semua. Sukacita yang Tuhan berikan bagi kami semua, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan.
Tuhan. Engkau Allah dahsyat, Engkau Allah ajaib, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami Bapa. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Terpujilah namamu Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Ya Bapak, untuk doa berkat, setelah itu kita menyanyikan lagu Bapak terima kasih. Mari saudaraku ya, mari kita terima berkat Tuhan. Sekali lagi Bapak, syekara labatak namanya sandara labaya Rapa. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih, kami sudah boleh dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu Bapak. Sebelum kami mau berpisah satu sama lain, kami mau tinggalkan Zoom ini, biarlah kami mau terima berkat-Mu. Saudaraku, malah angkat kedua tangan dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan sumber kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semangat. Jaya. Terima kasih Om Dam. Terima kasih Ranti. Sampai ketemu. Nana, Puteli, Saya tinggalkan Pak dulu. Hadi, Saya ada Wenda, pelayanan lagi. Ibu Alfrida. Terima kasih Pak Klip. Ya, Yang sudah hadir di Zoom. terima kasih. Ya oke, tetap semangat. Terima kasih untuk salam perkenalannya. Bisa masuk di Zoom. Ya, Ibu Magdalena, saya harapkan kehadirannya kembali. Ya, nanti ada waktu senggang saya bisa masuk. Amin.